Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Salam TV yang berbahagia dimanapun antum-antunna berada, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, dan seluruh para pencinta dan penonton Salam TV yang masih setia mengikuti acara kita, acara kajian kitab Syakhsiyatul Muslim. Mudah-mudahan di pertemuan ini kita diberkahi oleh Allah, diberikan tambahan ilmu, diberikan kekuatan untuk terus menghabis-habiskan sisa-sisa usia ini di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Salam TV yang masih setia mengikuti acara kita ini, rahimani rahimakumullahu taala jami'an. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menanamkan kaedah yang sangat dalam terkait dengan keberanian, ya, terkait dengan kemampuan kaum muslimin, ya. Rasulullah SAW telah membuat kaidah yang sangat luar biasa dalam rangka untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, ya. Rasulullah SAW telah menanamkan kepada jiwa-jiwa para kaum muslimin yang shadiqin, yang jujur, apa beliau tanamkan asyaja'ah, keberanian yang sangat besar, wal iqdam, dan selalu keberanian untuk maju, ya, dalam rangka untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan juga sebuah hadis Rasulullah SAW yang menarik. Ini garansi dari Nabi. La yamna'anna ahadakum. La yamna'anna ahadakum. Tidaklah seorang itu terhalangi. Rahbatun nas, oleh ketakutan dia kepada manusia. Ayyaqula bihaqqin, untuk dia mengatakan sebuah kebenaran. Idza ra'ahu, apabila dia melihatnya. Au yudzakkira bi'adhimin, atau dia mengingatkan dengan sebuah perkara yang besar. Artinya mengingatkan dari perkara yang besar terhadap sebuah pelanggaran umpamanya. Maka itu kata Nabi, fa innahu la yuqarribu ajalin min ajalin. Itu tidak mendekatkan ia dari ajalnya. Wala yubaidu min rizqin, dan tidak menjauhkan dari rizkinya. Artinya ketika kita beramar ma'ruf nahi mungkar, pastilah konsekuensinya ada, pastilah resikonya ada. Tapi itu kata Nabi, nggak akan mendekatkan ajalmu dan tidak akan menjauhkan rizkimu. Artinya kita harus berani menghadapi hal itu, ya. Dan dikatakan lagi keutamaan sebagaimana kita tutup pada pertemuan yang lalu adalah terkait mereka-mereka yang selalu, ya, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar untuk membela kaum tertindas, orang-orang zalim. Kata Nabi SAW, "Ma min imri'in yakhdhulu musliman." Tidak ada salah seorang pun yang dia menghinakan seorang muslim fi mautin, di suatu tempat. Bagaimana cara dia menghinakan seorang muslim di suatu tempat itu? Yuntaqasu fihi min irdihi, dia celak, dia hina kehormatannya di tempat itu. Wa yuntahaku fihi min hurmati, dan dikoyak, dirusak kehormatannya di tempat itu. Apa yang terjadi? Illa khadalahu Allahu fi mautinin yuhibbu fihi nusratah. Kecuali Allah akan hinakan orang itu dari satu tempat yang dia suka untuk ditolong. Contoh begini, Anda menzalimi seorang di suatu tempat alif,
Di tempat alim itu Anda mengatakan bahwa si fulan ini begini-begini, Anda hinakan, tersudut betul dia. Jatuh, tersungkur, terpuruk, dan sebagainya dia. Nah, tiba suatu tempat, Anda menghinakan dia tanpa hak gitu kan. Di suatu tempat, Anda berada di suatu tempat di kondisi yang lain, Anda kepingin, Anda ingin di tempat itu Anda dimuliakan, Anda dihormati, Anda dimudahkan urusannya. Tapi apa yang terjadi? Sebaliknya Allah balas Anda karena kezaliman Anda yang lalu itu. Allah akan balas. Di satu tempat itu Anda ingin dihormati, ingin dimuliakan. Tapi apa yang terjadi? Anda justru dihinakan, Anda terus dicemoohkan, diterpurukkan. Ya, bahkan Anda sampai pada titik terendah dalam hidup Anda. Mungkin Anda berada di satu tempat yang paling rendah gitu. Anda merasa ini titik nadir, titik nol Anda di situ, gitu kira-kira ya. Nah, apa itu? Kenapa itu terjadi? Karena Anda pernah suatu hari dulu menghinakan seorang muslim. Nah, gitu ya. Itu satu. Kemudian kita sampaikan juga pada pertemuan yang lalu bahwa seseorang, tidaklah seorang itu menolong seorang muslim. Itu kalau menghinakan berarti itu balasannya kan gitu. Tidaklah seorang itu, ini kita lihat berikutnya, tidaklah seorang itu menolong seorang muslim di tempat yang dihinakan di situ dia, direndahkan di situ dia, tanpa hak tentunya. Kecuali akan Allah tolong orang itu di satu tempat yang dia suka untuk ditolong di situ. Contoh, Anda melihat ada orang dizolimi, ada orang yang disakiti, diganggu tanpa hak, lalu Anda menolong dia, Anda bela dia, Anda dukung dia, Anda selamatkan dia dari orang itu. Baik. Itu Allah SWT nggak akan pernah lupa kan dengan kebaikan yang dia lakukan. Yakin dan percayalah kita bahwa semua kebaikan itu akan dibalas tuntas dan akan dilunasi oleh Allah semua nanti. Ya walaupun hanya sebesar biji gandum. Biji gandum kecil, biji sawi kecil. Tapi sebesar itu pun kebaikan Anda lakukan akan Allah balas. Begitu juga dengan sekecil apapun maksiat yang Anda lakukan akan Allah balas juga. Nah, kalau Anda menolong orang yang seperti itu keadaannya, maka ketika Anda berada di satu posisi, di satu tempat, di satu keadaan, Anda kepingin untuk dibantu di situ, untuk dimudahkan di situ, untuk dihormati di situ, untuk dimuliakan di situ, maka Allah SWT akan menepati janjinya, akan Allah tolong Anda di situ. Kenapa? Sebagai balasan dari orang yang pernah Anda bantu, dari orang yang dizolimi, yang pernah Anda bantu, yang pernah Anda bela, yang pernah Anda selamatkan. Nah ini. Jadi balasannya besar. Artinya ini menjadi penyemangat, ini menjadi semacam energi tambahan. Ini semacam nutrisi bagi kita untuk selalu lebih semangat lagi dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah itu. Mungkin resiko akan kita alami kan. Ketika ada orang yang dizolimi, yang diganggu, mungkin kita bantu. Kita mungkin kena batunya. Kena batunya, kan gitu. Kita jadi sasaran juga gitu kan. Tapi nggak masalah. Suatu saat akan Allah balas di dunia ini dengan keadaan seperti ini. Apalagi kelak di akhirat, ikhwati fillah. A'azzani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Itu saya kira terkait dengan murojaah kita pada pertemuan yang lalu. Ini kita akan lanjutkan pada kajian kita pada pertemuan kita ini. Mudah-mudahan Allah SWT mudahkan pertemuan kita ini dan Allah lancarkan. Dan Allah Azza wa Jalla berikan tambahan ilmu dalam pertemuan kita ini. Wa min hunak, oleh karena itu kata al-muallif rahimahullah, kana al-muslimul haqqu sahiba qadiyah. Oleh karena itu seorang muslim yang jujur itu, yang sejati adalah sahiba qadiyah. Dia adalah orang yang memiliki perkara, orang yang memiliki urusan. Bagaimana itu maksudnya? La yaskutu an batil, dia tidak akan pernah diam dari kebatilan. Wala yaq'udu an nusratil haq, dan tidak pernah dia duduk dari menolong kebenaran. Artinya nggak pernah duduk, bagaimana maksudnya? Dia akan senantiasa untuk selalu menolong kebenaran. Wala yarda an yashi'a dhulma fi mujtama'ihi, dan tidak dia ridha untuk tersebarnya kezaliman di masyarakatnya. Ini seorang muslim itu. Wa yabshu al munkar, dan tersebarnya kemungkaran fi nadihi, di bloknya, di lokasinya, di tempatnya. Innahu ya'mal dauman ala taghyiril munkar, dia senantiasa bekerja untuk merubah kemungkaran itu. Daf'an li'iqabillahi, daf'an li'iqabin minallahi, karena untuk menolak siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yushaku, yang ditakutkan, an ya'umma al-qa'adah al-jubana as-sakitin an dzalika taghyir. Ya, karena kenapa dia melakukan itu semuanya? Dia selalu berusaha untuk mencegah kemungkaran, untuk mencegah perbuatan dosa dan maksiat di daerahnya. Kenapa? Karena dia dalam rangka untuk menolak, untuk menghalangi datangnya siksaan dari Allah. Yang ditakutkan itu akan merata kepada semua orang, termasuk orang yang duduk-duduk
ya, yang nggak mau melakukan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Al-jubana, yang mereka ini jubana, yaitu pengecut, sakitin yang diam, andalika taghyir, yang diam mereka untuk melakukan perubahan itu. Diam. Kalau ada kemungkaran diam aja, ada kebatilan diam aja dia. Ini kita takutkan kalau musibah itu menimpa, bukan saja ditimpa oleh mereka ini, tapi semuanya akan kena kan. Orang soleh, orang toleh, orang yang buruk, orang yang baik, orang yang menutup aurat, orang yang membuka aurat, semua akan kena. Kama akhbara bidzalika Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu anir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hal itu diberitakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dari Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Kita lihat Abu Bakar bercerita. Ya. Lamma waliya Abu Bakrin radhiyallahu anhu sa'idal mimbar. Ini diceritakan tentang Abu Bakar ya. Ceritakan tentang Abu Bakar. Lama waliya Abu Bakrin radhiyallahu anhu sa'idal mimbar. Manakala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu telah menjadi pemimpin. Apa beliau lakukan? Sa'idal mimbar, beliau naik mimbar. Fahamidallah, lalu dia memuji Allah. Tsumma kemudian dia mengatakan, "Ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia, innakum taqra'una hadhil ayah." Sungguhnya kalian membaca ayat ini. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang beriman, alaikum anfusakum, wajib kepada kalian untuk menjaga diri kalian. La yadurrukum man dhalla, tidaklah membahayakan kalian siapa yang tersesat di antara kalian. Idza tadaitum, apabila kalian mendapat hidayah. Gitu. Abu Bakar membacakan ayat ini. Kata Abu Bakar, kalian baca ayat ini kan? Iya. Wa innakum tad'unaha bi ghairi mawdi'iha. Tapi kalian itu meletakkan ayat ini di bukan tempatnya. Kalian membaca ayat ini tapi kalian letakkan ayat ini bukan di tempatnya. Wa ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innan nasa," sungguhnya manusia, "idza ra'aul munkar," apabila mereka melihat kemungkaran, la wala yughayyirunahu, dan mereka tidak mengubahnya, au syaka an yu'ammimahumullahu biiqabin. Ditakutkan ya, Allah akan memberikan azab yang merata ya kepada mereka semua. Ini dia berbahaya. Jadi apa relevansi perkataan kita dengan pernyataan Abu Bakar As-Siddiq ini? Ayat ini ya dalam surah Al-Maidah ini, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, wahai sekalian manusia, wajiblah kalian menjaga diri kalian. La yadurukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan membahayakan kepada kalian orang yang sesat ya apabila kalian mendapat petunjuk. Artinya di sini berarti kewajiban kita adalah menjaga diri kita sendiri dan tidak akan membahayakan kita orang yang sesat apabila kita mendapat petunjuk, kan begitu. Berarti kita hanya memperhatikan diri kita. Kalau ayat ini dia maknai seperti ini kan. Tapi maknanya ini kata Abu Bakar, ini kalian salah menempatkannya. Bukan hanya kita memperhatikan diri kita, tidak. Maksudnya ini ketika kita sudah lelah dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, tapi nggak juga ada perubahan, kita udah usaha maksimal, perubahan nggak jadi juga, ya nggak apa-apa. Maka di waktu itu nggak apa-apa, kita hanya menyelamatkan diri kita dan tidak akan membahayakan orang-orang yang sesat. Tidak akan membahayakan kita ya orang-orang yang sesat kalau kita sudah mendapat petunjuk. Ini baru benar pemahamannya. Bukan berarti ketika ada kebatilan, ada kemungkaran kita diam aja udah selesai. Kita kan udah mendapat petunjuk. Apa pula kita sibuk-sibuk. Ini keliru. Kapan ini kita bisa begini? Kalau kita sudah lelah, kalau kita sudah berusaha maksimal, pagi sore kita sudah dakwah, nggak juga ada perubahan, kemungkaran makin banyak umpamanya, kemungkaran bertahan terus, eksis pula kemungkarannya, ya udah, nggak apa-apa. Maka ketika itu ayat ini bisa dipakai, itu loh maksudnya. Jangan hanya beralaskan dengan ayat ini tapi salah. Salahnya gimana? Belum ada usaha, belum ada semacam ikhtiar gitu kan. Ya udah biarkan aja Pak Ustadz. Kita tanya, antum sudah ngasih tahu nggak bahwa itu kemungkaran sama orangnya? Belum. Kenapa belum? Kenapa Anda mengatakan hanya wajib diri Anda? Enggak. Jadi ayat ini jangan disalah maknai. Ya, prakteknya bukan begitu. Bukan berarti bahwa kita ketika sudah kita mendapat petunjuk tidak akan membahayakan kita orang yang sesat, udah selesai kita aja diri kita amankan, udah nafsi aja individualistik gitu. Enggak begitu. Maka ini kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sebagaimana hadis ini dicatat oleh Abu Daud ya dan juga Imam At-Tirmidzi. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Tampaknya waktu kita pun sudah berakhir. Ya untuk sesi ini maksudnya ya, kita akan lanjutkan nanti setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bertahan di Salam TV, sahabat keluarga muslim.
Ikhwati fillah, a'azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi intinya bahwa ketika kita melihat kemungkaran jangan diam. Jangan slow aja gitu. Ya minimal kan ada 3 tahapan, pilih yang salah satunya. Yang paling mudah lah Pak Ustadz, dengan hati ya. Kalau dengan hati aja kan usaha kayaknya belum lah ya. Mungkin dengan lisan ya. Apalagi dengan sosial media kan banyak hari ini ya. Mungkin kita bisa menyampaikan lewat WA ya. Kita WA aja dia. Pak, ini kalau Bapak begini, ini nggak boleh. Ini perbuatan riba, ini perbuatan maksiat. Nggak boleh Pak, nanti di kampung ini kita akan diadab oleh Allah. Gitu kan. Yang kita WA, kita Facebook secara japri atau wapri atau apalah istilah orang sekarang kan. Ada istilah wapri, WA pribadi, japri, jaringan pribadi, apalah. Ya bisa dilakukan ya. Artinya kita jangan diam dulu. Tapi kalau kita sudah lelah, udah capek, ya nggak juga ada perubahan, itu baru ayat ini bisa dipasang sama kita. Ya udahlah, kita kan hanya memperhatikan diri saja kata Allah. Nah gitu ya. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi intinya bahwa kita harus ada usaha, ada ikhtiar yang maksimal dalam rangka untuk merubah kemungkaran itu ya menjadi kema'rufan, menjadi kebaikan. Tapi kalau itu belum kita lakukan ya jangan kita mengatakan untuk diri kita saja, tidak. Tapi kalau kita sudah lakukan Pak Ustadz, udah capek, udah lelah, udah semacam, udah. Berarti kita hanya menjaga diri kita, keluarga kita ya dan orang-orang terdekat dengan kita. Orang lain yang bermasalah ya udahlah, kita serahkan kepada Allah. Kenapa? Kita sudah usaha. Dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha kan. Allah tidak membebankan sebuah jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Innal muslima as-sadiqa islamuhu al-hayyu imanuhu. Sesungguhnya seorang muslim yang jujur keislamannya. Al-hayyu imanuhu, yang hidup keimanannya. Allahu akbar. Ab'adu ma yakunu anil muyu'ah. Dia adalah orang yang jauh dari terwarnai. Dia orang yang jauh dari, orang yang sangat jauh dari terpengaruh gitu ya. Wasalbiyah, dan yang jauh dari kepudaran, kehilangan, kepudar dia, pudar. Wala mubalah, dan jauh dari yang tidak peduli. Jadi seorang muslim yang jujur keislamannya, yang hidup keimanannya, itu adalah orang yang jauh dari dia sangat jauh dari terpengaruh, mudah terpengaruh. Dia sangat jauh dari kepudaran dan dia sangat jauh dari ketidakpedulian. Jauh dia. Wala yatahawanu fi qadayaddin. Dia tidak akan bermudah-mudah dalam perkara agama. Wala yataqa'asu 'anil amri bil ma'ruf, dan tidak akan pernah dia malas untuk melakukan amar ma'ruf. Wala yastamri'u, dan dia tidak menikmati al munkar, wala ya'lifuhu, dan tidak dia pula bersenang-senang dengannya. Ya. Jadi dia tidak akan la yastamri, tidak akan dia senang dengan kemungkaran, dia tidak akan menikmati kemungkaran. Ya, tidak juga dia la ya'lifuhu, dan juga tidak juga dia senang. Enggak. Wala yaq'udu an inkarihi wa taghyirihi, dan dia tidak duduk dari kemungkaran itu dan dari merubahnya. Dia tidak akan berhenti untuk selalu mengingkari ya kemungkaran itu dan untuk merubahnya, mastata'a ila dzalika sabila, semampu dia untuk melakukannya. Enggak. Jadi seorang muslim yang memang jujur keislamannya, yang hidup keimanannya, dia orang yang sangat jauh dari cuek, gitulah kira-kira. Bahkan dia adalah orang yang selalu bersemangat untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dia tidak akan menikmati kemungkaran itu. Dia tidak akan senang dengan kemungkaran itu. Dia tidak akan berhenti untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, selama dia mampu untuk melakukannya. Jadi ini seorang muslim. Selama hidupnya beramar ma'ruf nahi mungkar dong, iya. Ya sesuai kemampuannya pula kan. Fa umuruddin jiddun wa la hazala fi. Maka perkara agama ini adalah keseriusan, la hazala fi, tidak ada main-main di situ. Artinya enggak main-main apa? Kalau ya mungkar gitu loh. Kalau ya ma'ruf, jangan pelin-pelan. Jangan istilah pelin-pelan, jangan mudabdab, jangan istilah orang apa itu? Membeo ya, jangan istilah orang bunglon ya, bunglon. Bunglon itu kan berubah dia. Kalau dia begini berubah ininya. Enggak, dia adalah orang yang tidak mudah untuk terpengaruh. Dia selalu menegakkan kebenaran. Karena perkara agama ini bukan perkara yang ecek-ecek, bukan perkara yang lucu-lucuan gitu ya. Ini perkara yang jiddun, serius. Wa syu'unul aqidah hazmun la hiwadata fihi, dan perkara akidah adalah sebuah keteguhan yang tidak ada boleh kelemahan di situ. Apalagi terkait dengan perkara akidah, ada kesyirikan kita lihat, ya harus tegas kita. Ada jimat, yang nggak boleh pakai jimat. Apalagi ada orang yang menyembah batu, kuburan, kayu besar apa, semua kita larang. Ya dengan cara yang ma'ruf ya, dengan cara-cara yang baik tentunya. Tentu adab dan kesopanan santunan, adab dan kesopanan santunan
adab dan kesopan santunan itu tetap diutamakan. Bukan berarti, ini Pak Ustadz nggak bisa lagi. Enggak juga. Semuanya terukur, semuanya berjalan dengan baik. Itulah indahnya Islam itu, ikhwati fillah. A'azzani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Walaqad haddarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an tu'awwala haluna ila ma kana alaihi al-yahud min wuyu'atin wa tarakhin wala mubalatin fi umuri dinihim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam haddarana, memperingatkan kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita an tu'awwala haluna, untuk diubah keadaan kita. Ila ma kana alaihi al-yahud, ya, kepada keadaan yang di situ ada orang Yahudi, kepada keadaan yang di situ dulu orang-orang Yahudi. Mimuyu'ah, apa perkara yang Yahudi ini? Muyu'ah, suka mudah terpengaruh. Watarakhin, dan melambat-lambatkan. Wala mubalatin, dan tidak peduli. Terhadap apa? Fi umuri dinihim, dalam perkara-perkara agama mereka. Orang-orang Yahudi dulu, mereka ini selalu kalau dalam perkara amar ma'ruf nahi mungkar, mereka ini selalu terpengaruh dengan kemungkarannya. Watarakhin, terlambat dalam mengantisipasi kemungkaran. Wala mubalatin, bahkan enggak peduli dalam perkara-perkara agama mereka. Termasuklah perkara agama itu kan amar ma'ruf nahi mungkar. Begitu. Nabi memperingatkan kita agar jangan keadaan kita sama dengan keadaan mereka ini. Begitu ya. Maka apa yang terjadi kalau sama? Fayusibuna ma asabahum min ghadabillahi wa naqamatihi. Maka akan menimpa kita apa yang telah menimpa mereka. Apa saja yang menimpa mereka itu? Min ghadabillah, dari kemurkaan Allah. Wa naqamatihi, dan wa naqamatihi adalah artinya kebencian Allah, ya, kemurkaan Allah. Wa dzalika fi hadits Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam perkara itu bisa kita lihat dalam hadis Abi Musa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita lihat hadisnya bagaimana. Inna man kana qablakum min bani Israil. Sesungguhnya man kana qablakum, ada orang sebelum kalian. Min bani Israil, dari orang-orang Israel. Apa? Idza amila fihimul amil, apabila ada orang yang berbuat di tengah-tengah mereka. Al-khati'ah, sebuah perbuatan keburukan, sebuah perbuatan kesalahan. Panahahu an-nahi, maka ada orang yang melarang di antara mereka. Ta'dziran, sebagai bentuk alasan aja, basa-basi aja. Fa idza kana minal ghad, apabila besoknya, jalasahu, dia duduk bersamanya, bersama orang yang melakukan kesalahan tadi. Wa wakalahu, dan makan bersamanya. Wa syarabahu, dan minum bersamanya. Ka'annahu lam yarahu ala khati'atan bil amsi. Seolah-olah dia tidak melihatnya bahwa dia salah kemarin sore. Ya, bahwa dia salah. Kemarin kan dia salah, sudah diingatkan. Tapi hari ini apa yang terjadi? Dia duduk lagi, dia makan lagi, minum lagi bersama, seolah-olah enggak ada kesalahan yang dilakukan oleh orang itu. Falamma ra'allahu ta'ala dzalika minhum, manakala Allah melihat hal itu dari mereka, daraba quluba ba'dihim ala ba'din. Allah menutup hati mereka sebagian lain dengan sebagian. Ala lisani Daud. Ya, di lisan Daud, wa Isa bin Maryam, dan Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw, karena perbuatan maksiat mereka itu. Wa kanu ya'tadun, dan mereka itu melampaui batas. Artinya begini, orang-orang Bani Israel dulu kalau mengingkari kemungkaran, mereka memang mengingkari, tapi basa-basi aja, sekedar action sandiwara aja gitu. Ya besok ya kawan lagi, teman lagi. Jadi menunjukkan apa? Berarti orang yang melakukan kesalahan itu nggak sadar jadinya kan. Alah kan gaya ajanya dia ngingkari, besok kita kawan lagi kok. Jadi orang nggak takut, nggak akan ada jerak. Tapi ketika kita melarang dia dari kemungkaran, lalu kita pun menunjukkan sikap nggak suka, sikap nggak welcome gitu kan. Dia pun akhirnya kan sadar, oh iya aku salah berarti ini. Kan gitu. Tapi ketika kita gaya aja kita pura-pura, kalian jangan berzina ya. Gitu kan. Hari ini kita bilang, kalian jangan berzina ya. Besok kita kawan juga sama dia. Jangan-jangan kita juga ikut sebenarnya kan. Hanya di depan kamera saja kita bilang jangan kalian berzina. Kan bisa jadi begitu kan. Jadi ini dulu begitulah keadaan orang Bani Israel dulu. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga Allah daraba qulubahum. Allah pukul hati mereka. Artinya memukulkan hati mereka dengan sebagian yang lain. Allah kunci hati mereka itu. Di lisan Daud dan Isa bin Maryam. Ini bisa kita lihat nanti kalau kita dalam Al-Qur'an itu ada firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang la'anallah, Allah melaknat orang-orang Yahudi ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Melalui lisan Daud dan lisan Isa bin Maryam. Intinya bahwa kalau kita beramal ma'ruf nahi mungkar memang harus tegas. Jangan ada
kelembekan di situ, jangan ada kepura-puraan di situ. Serius memang gitu. Ya ini tadi hari ini yang ingkari orang pun akan mencemooh kita, alah gayanya aja, besok kan sama kita. Contoh, kita bilang, jangan mabuk kalian ya, jangan kalian minum tua gitu. Kita bilang contoh hari ini. Besok kita ikut juga sama mereka kok, mabuk-mabuk juga. Ya, enggak pun mabuk kita ikut minimal duduk-duduk di situ gitu kan. Ikut-ikut juga menyaksikan mereka bertambul berapa gitu kan. Ya sama doang. Jadi orang yang apa tadi juga mengatakan alah ini gaya aja ini sok-sok alim, sok-sok apa. Jadi akhirnya kita pun dicemoohkan, dihinakan, direndahkan orang karena kita enggak serius dalam perkara ini. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan hadisnya berikutnya. Ini hadisnya belum selesai ya. Walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku berada di tangan Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ta'muranna bil ma'ruf, sungguh kalian harus melakukan kema'rufan. Sungguh kalian harus melakukan sebuah kema'rufan. Wala tanhunna 'anil munkar, dan sungguh kalian melarang dari kemungkaran. Wala ta'khudunna 'ala aidil musik, dan sungguh kalian harus mengambil ya tangan orang-orang yang berbuat kesalahan. Wala ta'turunnahu 'alal haqqi atara, dan hendaklah kalian membelokkan mereka di atas kebenaran dan konsisten terhadap kebenaran itu. Aw la yadribannallahu biqulubi ba'dikum 'ala ba'din, atau Allah akan Allah menutup ya hati sebagian kalian terhadap yang lain. Wa yal'anakum kama la'anahum, dan Allah akan melaknat kalian sebagaimana mereka telah Allah laknat. Artinya ini balasan mereka orang Yahudi dulu. Yang mereka ini enggak serius beramal ma'ruf nahi mungkar. Kamu pelase aja, kepura-purakan saja, sandiwara saja kan. Maka apa kata Nabi? Kalau kalian begitu, la yadribanallah. Kalau kalian enggak melakukan yang serius, maka Allah akan menutup hati sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Dan Allah akan melaknat kalian sebagaimana Allah telah melaknat orang-orang Yahudi. Jadi ini harus serius maksudnya ikhwati fillah, azani Allah taala wa iyyakum jami'an, dalam kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi enggak boleh main-main, enggak boleh kita ini asal-asalan gitu loh. Jadi alah ini kan sekedar action aja, enggak boleh. Serius memang. Jadi ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian harus menegakkan dengan amar ma'ruf, ya, menegakkan yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Atau Allah akan mengunci hati-hati kalian. Ya, menutup hati-hati kalian, ya, hati kalian dan melaknat kalian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah melaknat mereka. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Tampaknya kita akan rehat dulu sejenak, kita akan lanjutkan nanti setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana ya, tetap bertahan di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim. Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, kalian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar atau kalian akan ditutup oleh Allah hati-hati kalian dan Allah laknat kalian sebagaimana orang-orang Yahudi telah Allah Subhanahu wa taala laknat. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dan beliau mengatakan warijaluhu rijalus sahih, dan perawi-perawi hadis ini adalah perawi-perawi yang sahih. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita sudah selesai terkait dengan poin ke-32, yaitu al-amru ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Seorang itu menegakkan yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Sudah selesai ya. Sudah selesai. Dan kita masuk poin yang ke-33. Ini masih seputar al-muslimu ma'a mujtama'ihi. Seorang muslim bersama dengan masyarakatnya. Seorang muslim bersama masyarakatnya, poin yang ke-33 itu adalah labiqun hakimun fi da'watihi. Dia adalah orang yang pandai, dia adalah orang yang bijaksana dalam berdakwah. Jadi apa ya? Ini urutannya gitu. Kalau tadi kan dikatakan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu pertama. Nah, poin 33-nya disampaikan untuk melengkapi poin 32 itu adalah seorang muslim dalam berdakwah itu dia harus pandai, harus cerdik, harus bijaksana. Gitu ya. Jadi ya, lengkap. Jadi pembahasannya Masya Allah komprehensif, dan pembahasannya ini adalah lengkap dan menyeluruh pembahasannya. Jadi tidak hanya dilihat dari satu angle, tapi dari beberapa angle. Sehingga ini
Pembahasannya holistik. Begitu ya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Qala al-muallifu wal muslimu da'iyatu al-wa'i kayyisun fatinun labiqun fi wa'azihi. Seorang muslim yang dia itu adalah dai. Seorang muslim itu dai pada hakikatnya dia. Dia adalah seorang dai, al-muslimu da'iyatu. Dia adalah seorang yang dai, al-wa'i yang perhatian. Seorang dai yang memiliki perhatian. Dia bagaimana? Kayyisun, dia adalah orang yang pintar. Fatinun, orang yang cerdas. Labiqun, orang yang pandai. Dalam perkara apa? Biwa'zihi dalam nasihat-nasihatnya, dalam wejangan-wejangannya, dalam dakwah-dakwahnya. Dia bijaksana, nggak asal terobos saja, nggak juga. Jadi dia betul-betul dia memiliki ilmu, ya, dia memiliki zat, ya, memiliki bekal untuk dia sampaikan. Tapi dalam menyampaikan itu juga dia punya ilmu bagaimana caranya, masya Allah, ya, komprehensif sekali. Hakimun fi da'wati, dia adalah orang yang bijaksana dalam berdakwahnya. Hakimun fi da'watin nasi ilal haq, dia adalah orang yang bijaksana dalam mendakwahi manusia kepada kebenaran. Muta'addin, ya, muta'addin fi ta'limihim, dia adalah orang yang tepat dalam mendakwahi mereka. Ahkamaddin, ya, dia adalah orang yang sangat tepat, orang yang sangat bagus sekali dalam mendakwahi, mengajari mereka tentang ahkamaddin, tentang hukum-hukum agama. Jadi seorang dai itu dianggap adalah orang yang sangat memiliki memiliki segudang kompetensi gitu, segudang segudang kemampuan. Di antaranya tadi dia adalah orang yang cerdas, orang yang pandai, orang yang bijaksana dalam dakwahnya, tepat dalam mengajari mereka perkara agama. Ya tarassamu fi dzalika kullihi qaulullahi tabaraka wa taala. Hal itu pun tergambarkan, semuanya tergambarkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Apa kita lihat firman Allah dalam surah An-Nahl 125? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah ke jalan Rabbmu dengan hikmah wal mau'izah, dengan hikmah, dengan penuh hikmah, wal mau'izah, dan juga dengan nasihat al hasanah, nasihat yang baik. Ini dia firman Allah dalam An-Nahl 125. Ini metode dan manhaj kita dalam berdakwah. Dengan apa? Dengan ilmu, nasihat. Nanti kita lihat penjelasan berikutnya. Ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Dzalika anna min ahami sifati da'iyati ila Allah an yuhsina taghalghala fil qulubi. Bahwa sifat yang paling terpenting yang harus dimiliki oleh dai ila Allah, oleh seorang dai kepada Allah, an yuhsina taghalghala, dia memperbagus bagaimana cara masuk fil qulub, di dalam hati. Jadi dia memiliki kompetensi yang luar biasa bagaimana bisa merangsek, bagaimana bisa masuk ke hati-hati para audiens, hati-hati ke dalam hati, lubuk hati para fansnya, kepada hati para mad'unya, gitu kira-kira. Kalau fans kan sudah jelas lah kan. Ini kita katakan mad'u lah, kepada manusia. Jadi dia pintar tuh masukkan dakwahnya itu ke dalam hati mereka dengan sangat lincah sekali begitu ya. Piawai dia dalam menasihati mereka, memasukkan perkara agama ke dalam, menanamkannya ke dalam hati mereka. Maka bagaimana cara dia? Fayuhabbiba ilaihal iman. Maka dia menanamkan rasa cinta kepada keimanan. Artinya dia menanamkan rasa cinta kepada keimanan, ya. Bagaimana mereka ini bisa diajak untuk beriman. Gitu. Atau bagaimana diajak mereka ini untuk memperkuat dan mempertebal keimanan. Wa yuraghibaha bil iqbal 'ala din, dan dia memotivasi, ya, memotivasi mereka ini agar bisa menerima agama dengan baik. Manusia ini kan bertipe-tipe kan. Kalau sudah muslim pun dia masih butuh didakwahi. Apalagi yang bukan muslim butuh didakwahi untuk diajarkan tentang agama fitrah ini, yaitu agama Islam. Muhadiran an yakuna minhum ma yunaffiru aw yu'dhi aw yaskhatu. Tapi dia berhati-hati agar dia tidak menjadi orang yang membuat orang lari. Dia berhati-hati agar dia, ya, an yakuna minhu, ya, dia berhati-hati agar dia bukan bagian dari orang yang membuat orang lari, au yu'dhi, atau menyakiti, wa yaskhatu, dan membuat marah. Artinya dalam dia berdakwah dia harus betul-betul bijaksana betul, ya, orang yang sangat bijaksana sekali, sehingga dia berhati-hati agar tidak jadinya dia yunafir itu membuat orang lari, ya, dengan dakwahnya gitu ya. Au yu'dhi, atau menyakiti, wa yaskhatu, dan juga membuat orang marah gitu. Jadi
ini sebenarnya agak sulit ya dalam realisasi di lapangan, tapi kita coba untuk bisa memaknai dan memahami apa yang disampaikan oleh Syekh ini. Ya enggak pun kita 100%, mungkin kita bisa 80, 90 ya. Jadi artinya kita beradab dan sopan dalam kita berdakwah, ya. Mungkin kalau perkara suara itu kan soal lain ya. Ini kan sikap ya. Sikap dan juga pembawaan kita gitu kan. Ya kalau orang nggak terima dakwah kita jangan kita marah, ya. Kalau orang nggak menerima seruan kita jangan kita emosi. Orang nggak menerima dakwah kita jangan kita menjadi baperan gitu kan. Enggak, santai bro, biasa saja. Kan kewajiban kita hanya mendakwahi. Terima nggak terima dia kan sudah sukses dalam berdakwah. Orang kadang-kadang kenapa memaksakan diri dalam berdakwah? Karena dia ukuran dia dalam berdakwah sukses itu ketika orang lain menerima dakwahnya. Itu bukan ukuran sukses. Ukuran sukses itu ketika Anda sudah menyampaikan qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabat, selesai dakwah Anda udah. Wa ma 'alaika ilal balagh, ini Allah sampaikan kepada Nabi. Yang siapa yang paling jago berdakwah di dunia ini? Nabi. Siapa yang paling jago dalam berceramah? Ya Nabi. Ceramah Nabi yang paling bagus di dunia ini. Dan gak ada ceramah yang paling bagus lagi sampai hari kiamat dari ceramah Nabi SAW. Kan begitu. Tapi beliau kan adalah orang yang Masya Allah. Ya, luar biasa. Tidak membuat orang lari, tidak membuat orang marah. Kalau orang marah dalam pengertian karena menolak kebenaran itu soal lain. Ya bukan karena kita menyampaikannya ya. Dia karena benci dengan kebenaran yang kita sampaikan, bukan karena kitanya gitu. Itu soal lain ya. Itu pasti ada lah ya. Tapi maksudnya ini kita jangan dalam menyampaikan kebenaran ini bersikap yang arogan umpamanya, bersikap yang memaksakan kehendak, memaksakan pendapat, marah dan lain sebagainya. Ini nggak boleh. Jadi kita berusaha berhati-hati. Ya, semaksimal mungkin kita hindari. Itu qadarullah kadang-kadang terjadi sedikit itu biasalah ya. Kemudian wa min huna, oleh karena itu huwa la yasubbu 'alan nasi kullama ladaihi min ilmin duf'atan wahidatan. Oleh karena itu dia tidak mencurahkan, menumpahkan kepada manusia semua yang dimilikinya dari ilmu, duf'atan wahidan, sekaligus. Dia hebat alim, Masya Allah luar biasa banyak ilmunya. Tapi nggak boleh dia sekaligus menyampaikan itu kepada masyarakat. Contoh, orang yang belajar bahasa Arab. Orang yang belajar bahasa Arab baru belajar mufradat, kosakata. Ya, baru nanti dia sebelum mufradat ada aswat lagi, ada suara, baru mufradat, baru tarokib, bagaimana menyusun jumlah yang baik. Jangan langsung disampaikan mubtada, khobar, munada, mudhaf ilaih, fa'il, naibul fa'il gitu. Rame kan. Orang baru tahu babun itu pintu, ya, miftahun itu kunci, baru sekedar itu, udah kemana-mana disampaikan. Jangan, nggak boleh. Dalam perkara akidah juga begitu. Jadi kita sampaikan, Bu, ini nggak boleh kita melakukan ibadah kepada selain Allah. Kita menyembah bulan nggak boleh, menyembah bintang nggak boleh, menyembah matahari nggak boleh, menyembah ini nggak boleh. Gitu. Itu kita pancing dari situ dulu. Kita belum lagi bicara bagaimana ada orang yang orang yang begini, enggak. Kita santai, slow. Jadi kita masukkannya bertahap. Santai, tapi pasti. Gitu ya. Wa inna ma yuqaddimu lahum al-ilma ala dufa'at. Dia seorang da'i tadi itu, dia menyampaikan, memberikan kepada mereka manusia ini ilmu dalam dufa'at. Dalam beberapa, dufa'at itu artinya dalam beberapa, dalam beberapa segmen gitu ya. Dalam beberapa tingkatan. Jadi nggak sekaligus gitu. Dufat itu adalah artinya dalam beberapa segmen, dalam beberapa putaran, gitu ya. Dalam beberapa keadaan. Jangan hanya sekaligus gitu. Dalam beberapa segmen, dalam beberapa kesempatan disampaikan sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit kata orang. Wa yasuqu lahum al-mau'izah, dan dia menyampaikan kepada mereka al-mau'izah, nasihat-nasihat fi khatarat, dalam beberapa kali. Jadi satu nasihat itu, contoh wudhu, sifat wudhu umpamanya. Disampaikan tentang sifat wudhu ini jangan sekaligus dari awal sampai akhir, mungkin orang pening. Gitu kan. Mungkin disampaikan dulu tentang rukun-rukun wudhu. Rukun wudhu itu pertama kita harus ada niat. Mungkin sebelum rukun wudhu kita syarat wudhu dulu. Syarat wudhu itu begini kita sampaikan. Dia adalah seorang yang muslim. Kemudian air yang dipakai harus ada air yang suci. Ya. Kemudian dia adalah seorang yang berwudu ini adalah orang yang sudah balik ya. Jangan kalau anak kecil mungkin dia nggak ngerti wudunya, dia adalah orang yang waras, bukan orang gila. Ini kita sampaikan syarat dulu. Kalau udah kira syarat udah paten,
pindah kita ke rukun wudhu. Rukun wudhu atanian, kemudian kita membasuh wajah, membasuh tangan, kemudian juga menyapu kepala, membasuh kaki, ada tertib, ada mualat, kita sampaikan pelan-pelan. Gitu ya. Kemudian yalmasu biha qulubahum, dia menyentuh hati-hati mereka, wa masyairuhum, dan perasaan mereka, bainal hin wal hin, di antara satu waktu dengan waktu yang lain. Jadi bertahap, pelan-pelan ya. Jadi dia dicicil ya, pelan-pelan gitu supaya mereka ini lebih paham. Mutajanniban al-italah wal ithqal wal imlal, dia selalu menjauhkan diri dari berpanjang-panjang, wal ithqal, dan memberatkan, wal imlal, dan juga membosankan. Jadi ya Masya Allah ya, kalau begini dai kita semua ini Masya Allah. Jadi rekaman dia yang pelan ya. Mungkin Pak Ustadz, rekaman Pak Ustadz kan panjang ini, gitu kan, ceramahnya panjang. Durasinya kan panjang kali, nggak panjang-panjang kali kan, hanya sekedar ya 40 menit, ya 45 menit biasa masih ya. Tapi kalau sudah 2 jam, 3 jam ini rekamannya kan jadi apa ya, orang bosan juga ya, pelan ya. Kemudian wahada makana Rasulullah SAW yaf'aluhu fi wa'azihi an-nas. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam memberikan nasihat kepada manusia. Padahal ceramah Nabi itu ceramah yang paling indah, ceramah yang paling baik, ceramah yang paling bagus di dunia ini. Dan nggak ada lagi ceramah yang sebaik ceramah Nabi. Nggak ada lagi majelis sebaik majelis Nabi di dunia ini. Kan itu. Tapi begitu pun Nabi melakukannya dengan penuh kehati-hatian agar mereka ini nggak bosan, agar mereka ini nggak jera gitu. Kadang-kadang orang jera kan. Sekali kita ceramah, berikutnya orang nggak mau lagi. Kenapa? Orang bosan. Orang akan udah sudah kapok gitu kan. Ustadz itu kalau ceramah mau setengah hari, nggak ada lagi awak tadi mau rencana mau sama istri mau belanja ini mau nggak bisa lagi gitu. Jadi ini kita betul-betul perhatikan ya, lihat dengan baik sehingga kita pun dakwah kita itu diterima dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Tapi kita tidak pelin-pelan, kita tidak mumayyi', kita juga tidak terpengaruh dengan mereka. Kita tetap istiqamah di jalan kita, tapi dalam memberikan ilmu kita bertahap demi tahap. Tampaknya waktu kita sudah habis, ikhwati fillah, azanillahu taala wa iyyakum jami'an. Kita kunci pertemuan kita sampai di sini dulu. Insyaallah taala kita akan bertemu lagi dengan izin Allah pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan kita selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala perkara yang tidak kita sukai, dan kita diberikan selalu oleh Allah kekuatan yang untuk dapat kita bertakwa dan beramal soleh di sisa kehidupan kita ini. Hada wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha